Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa kaifa halukum ayyuhat tullab wat talibat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Al-yawm darsuna sawfa natakalam fi hadis fi kitab Ar-Rada. Intahina min babil li'an, al-an nantakir ila kitab Ar-Rada. Al-hadis al-awwal an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Berkata Rasulullah SAW kepada putrinya Hamzah bin Abdul Muthalib, la tahilluli. Jadi putrinya Hamzah itu pamannya Rasulullah SAW. Jadi apa? Putrinya paman, binti Hamzah. La tahilluli, dia tidak halal bagiku. Yahrumu minar rada ma yahrumu minan nasab. Yang karena susuan bisa menyebabkan menjadi mahram, sebagaimana nasab bisa menjadikan mahram. Wa hiya ibnatu akhi minar rada'ah. Karena bintu Hamzah itu putrinya saudaraku. Saudaranya Rasulullah SAW, saudara sesusuan. Di Hamzah ini sesusuan dengan saudara susu Hamzah, saudara susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putrinya Hamzah tidak halal dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fit tahrim birrada, dalil mengenai menjadi mahram dengan susuan adalah Alkitab was sunnah wal ijma'. Dalilnya dari Al-Qur'an, hadis dan ijma'. Adapun dalil minal Qur'an, qala Allah azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian, tidak boleh dinikahi. Wa banatukum, putri-putri kalian tidak boleh dinikahi. Wa akhwatukum, saudari-saudari kalian. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian. Wa khalatukum, dan bibi dari pihak ibu. Wa banatil akhi, dan anak perempuan saudara laki-laki. Wa banatil ukhti, dan anak perempuan dari saudari. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu susu kalian juga haram dinikahi. Wa akhwatukum minar rada'ah, dan saudari-saudari kalian dari susuan. Al-ayah. Jadi qauluhu yahrum minar rada ma yahrum minan nasab, qala badul fuqaha kullu ma yahrum minan nasab yahrum minar rada. Di semua yang menjadi mahram karena nasab, maka menjadi mahram pula ketika berkaitan dikarenakan susuan.
Al hadis asani an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rada'u yuharrimu ma yahrumu minal wiladah. Di ar-rada' susuan, yuharrim menjadikan mahram ma yahrum minal wiladah, sebagaimana al wiladah kelahiran menyebabkan mahram. Wa anha qalat inna Aflaha akha Abil Qais. Sesungguhnya Aflah saudaranya Abil Qais istadzana alayya, minta izin kepadaku, kepada Aisyah. Ba'dama unzila al-hijab, setelah turunnya ayat hijab. Faqultu wallahi la adzanu lahu, demi Allah aku tidak akan memberinya izin hatta asta'dinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sampai aku minta izin dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna akha Abil Qais laisa huwa ardu'ani walakin ardu'atni imra'atu Abil Qais. Sesungguhnya aku tidak ada kaitan dengan saudaranya Abil Qais, karena yang menyusuiku adalah istrinya Abil Qais, bukan istri saudaranya. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna rajula laisa huwa ardu'ani. Sesungguhnya lelaki ini, saudaranya Abil Qais ini, enggak ada kaitannya dengan diriku dalam hal susuan. Walakin ardu'atni imra'atuhu, tapi yang menyusuiku adalah istrinya Abil Qais. Faqala Rasulullah SAW i'zani lahu fa innahu ammuki taribat yaminuk, berilah dia izin, sesungguhnya dia itu pamanmu. Qala Urwah fa bidzalika kanat Aisyah taqulu harimu minar rada ma yahrumu minan nasab. Maka tadi karena Aisyah disusui oleh istrinya Abil Qais, ya maka saudara laki-laki Abil Qais menjadi mahramnya Aisyah radhiyallahu anha, walaupun tidak ada kaitannya dengan susuan, namun karena dia punya nasab dengan Abil Qais, sehingga yang berkaitan dengan nasab maka berkaitan pula dengan susuan, ya. Maka susuan ini menjadikan mahram sebagaimana nasab menjadikan mahram. Jadi sama, ya. Kalau ketika karena nasab namanya paman, ya. Paman itu kan tidak boleh dinikahi. Ya, paman dikarenakan nasab tidak boleh dinikahi atau menjadi mahram. Demikian pula ketika karena susuan, paman karena susuan. Jadi dia paman saya, tapi karena hubungan bukan nasab, tapi karena hubungan susuan, dia paman, maka dia juga menjadi mahram sebagaimana ketika dikarenakan nasab. Al hadis dalilun ala anna labanul fakhl yuharrim wa suratuhu ayyakuna lirajul imra'atani. Bagaimana gambarannya? Ayyakuna lirajul, ada seorang laki-laki, imra'atan, dia punya dua istri. Faturdi ihdahuma sabiyan ajnabiyan, salah satu istrinya menyusui anak atau bayi orang lain. Wal ukhra sabiyah, dan istri satunya lagi menyusui sabiyah, bayi perempuan, ya, bayi perempuan. Yang tadi istri satunya menyusui bayi laki-laki orang lain, sedangkan istrinya sendiri yang satunya kan istrinya dua, ya. Istri yang satunya menyusui anaknya sendiri, anak perempuan, sabiyah. Fatahrum ala sabi, maka anak atau bayi laki-laki orang lain yang menyusu pada istrinya tadi menjadi mahram, tahrum ala sabi, menjadi li'annaha uhtahu
li abihi minar radha'ah, karena dia menjadi saudara susuan di antara bayi tadi, bayi laki-laki, bayi perempuan itu anak kandung sendiri, sedangkan bayi laki-laki tadi bukan anak kandung namun ikut menyusu pada ibu yang sama, maka menjadi saudara susuan. Al-hadis as-salis an Uqbah bin al-Haris annahu tazawwaja Umma Yahya binta Abi Ihabin. Dari Uqbah bin Haris, sesungguhnya dia tazawwaja, menikah dengan Umma Yahya binta Abi Ihab. Faja'at amatun sauda, tiba-tiba datang budak perempuan, ibu-ibu ya, budak perempuan. Faqalat qad arda'tukuma, dulu aku menyusui kalian berdua, kenapa kalian menikah? Fa dzakartu dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Uqbah ini menceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah fa'arada anni qala Uqbah fa'arada anni, maka beliau berpaling dariku. Qala fatanahaitu fadzakartu dzalika lahu, maka aku kembali menghadap Rasulullah dan aku ceritakan lagi hal itu. Faqala Rasulullah wa kaifa, lalu bagaimana lagi? Wa qad za'amat an qad arda'atkuma, dia sudah yakin bahwasanya dia sudah menyusui kalian berdua, mau bagaimana lagi? Maksudnya ya harusnya terjadi cerai, tidak bisa diteruskan lagi hubungan pernikahan karena ternyata mereka saudara sesusuan, jadi enggak boleh menikah. Wa fi riwayah fanahahu anha, dalam riwayat yang lain beliau melarang siapa tadi, Uqbah, untuk melanjutkan dengan istrinya. Wa fi riwayah da'ha, tinggalkan istrimu, da'ha anka au nahwahu. Fi riwayatin fa faraqaha, riwayat yang lain mengatakan maka Nabi SAW menceraikan keduanya, atau dia Uqbah menceraikan istrinya. Fa faraqaha Uqbah menceraikan istrinya, wa nakahat zaujan ghairahu, dan istrinya menikah dengan lelaki yang lain. Wal hadis dalilun ala qubuli syahadatil murdiah wahdaha fi radha. Hadis ini menjadi dalil diterimanya persaksian seorang wanita yang menyusui. Jadi persaksiannya diterima. Oh, ini dulu pernah saya susui ini. Maka persaksiannya diterima walaupun dia sendirian. Wa humina al-jumhur linnahyi ala tanzih wal amru ala al-irsyad. Wa fi riwayah indal malikiyah annaha tuqbal wahdaha. Ya, menurut riwayat Malikiyah, mazhab Maliki, persaksian ibu susuan diterima walau dia sendirian, lakin bisyarat, dengan syarat fusuwi dzalika fil jiran. Hal ini diketahui oleh banyak orang dari tetangga-tetangganya pada tahu. Wa qala Umar farraqa bainahuma in ja'at bayyinah. Kalau menurut Umar bin Khattab radhiyallahu, keduanya dipisahkan illa in ja'at bayyinah, jika ada bukti yang jelas kalau itu benar-benar saudara sesusuan. Wa illa fa khalla bainal rajul wa imra'atahu ila an yatanazzaha. Kalau enggak ada bukti ya udah biarkan saja meneruskan hubungan suami istrinya. Kalau tidak ada bukti yang jelas, kecuali keduanya memang mau berhati-hati dan berpisah. Walau futiha hadzal bab lam nas'a imra'atun an yufarriq baina az-zawjain illa fa'altu. Qala al-hafidz wa fil hadis jawaz i'rad al-mufti liyunabbih al-mustafti ala anna al-hukma fima sa'alahu al-kafu anhu wa jawazu tikrar as-su'al liman lam yafham al-murad
dan boleh bertanya, mengulang pertanyaan jika belum paham maksudnya. Wa su'al anis sabab al-muqtada li raf'in nikah. Faja'at qauluhu faja'at amatun sauda fi dalilun ala qubuli syahadah al-ima al-abid. Ini menjadi dalil diterimanya persaksian seorang budak. Namun ya tulab wa talibat, ada khilaf di antara ulama tentang persaksian satu ibu susuan. Ada yang mengatakan diterima persaksiannya walau dia seorang diri, ada yang mengatakan harus 2 orang perempuan saksinya, tidak boleh 1 orang saja, tidak boleh dirinya sendiri, harus ada 2 orang saksi. Ada yang mengatakan dari ulama harus ada 4 saksi dan sebagainya. Tapi bihada wa syukran ala husni ihtimamikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.